Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Warung Pionir, wadah aspirasi dan ruang ngobrol pionir. Bersama saya, host terganteng yaitu Muhammad Haikal Alfarisi. Yang dimana pada hari ini saya sudah mempunyai podcast yang sangat mantap sekali. Nah, di warung ini kita tuh akan membahas masalah-masalah dan juga tips and trick yang sangat-sangat luar biasa pokoknya. Jadi, mari kita simak dan dengarkan ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke podcastnya, pernah gak sih kalian itu mikir? Pernah ya, kalau mikir mah ya pasti ya. Yaitu anak UIN bisa gak sih kalau dia itu go internasional? Pasti bisa dong. Nah, gimana sih caranya? Nah, di sini kita akan bahas tentang itu. Nah, dan juga di UIN ini kan Islam ya, makanya pasti kebanyakan dari santri. Nah, santri juga kan mahasiswa ya. Jadi dia juga kayak bisa nggak sih tuh santri nggak lokalan aja gitu, tapi bisa go internasional juga. Nah, di sini kita akan membahasnya teman-teman. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang program International Cultural and Spiritual Mission atau bisa disingkat ICSM. Nah, program ini tuh khusus nih buat santri dan juga mahasiswa yang ingin menjelajah dunia, yaitu ke Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Lalu, kita juga bakal ngobrolin nih tentang gimana progresnya, apa saja tantangannya, rintangannya, hambatannya, dan juga pengalaman berkesan nih dari program ini. Dan juga kita udah sama narasumber nih, narasumber yang luar biasa keren, luar biasa cantik pokoknya. Jadi simak baik-baik ya, dengerin baik-baik pokoknya. Oke, pada topik kali ini kita bakal sharing sama narasumber yang tadi aku udah bilang, yang paling keren, luar biasa dan juga cantik sekali, yaitu dengan Kak Aisyah. Halo Kak. Halo. Kak Aisyah ini sama seperti saya, yaitu dari anggota Pionir Muda UIN Jakarta, batch yang ke-9 atau yang baru. Nah, gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, kalau nggak baik gak bakal kesini ya? Iya, Iya. betul sekali. Ah, gimana Kak perjalanan dari rumah atau dari kos nih Kak? Dari asrama. Oh, dari asrama. Iya. Oh, Masya Allah saya salah. Maaf. Sini, macet nggak? Tentu nggak macet ya? Nggak. Alhamdulillah lancar ya. Oke Kak Aisyah Nur Latifah, betul? Betul. Oke, yang sangat-sangat cantik dan luar biasa ini. Mungkin kita langsung ke topiknya aja kali Kak. Banyak penasaran nih, luar biasanya Kakak dalam mengikuti program ini nih Kak. Amin. Waduh. Nah, aku mau nanya nih Kak, sebagai kita buka obrolan dari podcast ini. Aku mau nanya Kak, gimana sih Kakak itu dari awalnya tuh bisa gitu ikut program ini, program ICSM ini? Kan orang-orang kayak kok bisa orang ini ikut ini, kok bisa orang ini ikut ini, kayak kita juga bingung kan dari mana sih dia dapatnya gitu. Apa itu datang sendiri kayak tiba-tiba dapat notif gitu, atau keluar dari FYP kan, atau mungkin Kakak dikasih tahu sama teman-teman Kakak atau Kakak tingkat gitu? Oke, aku izin jawab ya. Gimana awal mula aku? Sebenarnya dari awal yang aku tuh emang suka yang namanya mencari Oh, informasi ya. tentang info lomba, info beasiswa, info dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ICSM sendiri ini sampai bisa di tahap ini itu ya, yang pertama itu tahu dari media sosial yang tadi aku bilang. Aku tuh gemar nyari gitu, nyari info gitu. Nah, ini tuh ada satu media sosial Santri Mendunia, di mana dia ini adalah wadah komunitas pengembangan santri. Dia itu biasanya nginiin apa ya, santri-santri dari luar negeri kayak gitu. Jadi dikolaborasiin dengan komunitas itu. Dan salah satunya program unggulannya adalah ICSM ini. Terus tahu awal mulanya lagi itu tertarik dari teman aku, kakak tingkat. Dia ini beda universitas tapi satu organisasi beasiswa sama aku. Nah, beliau ini sering banget yang namanya ke luar negeri dan dapat fully funded. Nah, Wih. nah makanya dari situ aku tertarik dan mau nyoba gitu, walaupun aku nggak tahu nantinya bakal berhasil atau enggak gitu. Aku dapet
fully funded itu. Kemudian karena merasa terpanggil aja gitu, karena mewakili santri dalam misi, apalagi ini kan komunitas dan program konferensi yang santri gitu. Nah itu tuh aku ngerasa kayaknya perlu nih aku ngewakilin sebagai santri dalam misi diplomasi Islam yang moderat seperti saat ini gitu kan. Kemudian ragu waktu awal itu pernah ya, karena aku nggak tahu bakal dapet fully funded apa enggak, karena aku udah pernah beberapa kali nyoba juga program konferensi ke luar negeri dari masa SMA, tapi biasanya itu di awal di tengah-tengah tuh disuruh bayar committed fee. Nah iya disuruh bayar, dan dari situ aku kayak mikir kayaknya nggak worth it gitu, kayak kalau aku gak lolos berarti nanti percuma gitu. Dan alhamdulillahnya ICSM ini dari awal sampai akhir pengumuman itu tidak ada yang namanya pembayaran, kecuali nanti ketika dikatakan dia fully funded kah atau parsial atau self funded, baru mereka disuruh untuk membayarkan biaya program gitu. Oh berarti yang ICSM ini benar-benar worth it ya kayak. Iya, kalau misalnya kita lolos, alhamdulillah banget. Kalau misalnya kita lolos yang bukan rezekinya. Iya, bukan rezeki. Iya, kalau kayak gitu. Jadi berarti peluang ini tuh kakak awalnya cari sendiri ya? Cari sendiri. Emang kakak ini orangnya benar-benar pengen cari peluang yang mantap gitu. Wah emang keren banget sih pokoknya. Oke. Tapi emang kan itu awal aku ikut program ini tuh tertarik tuh waktu lagi liburan. Jadi emang masa-masa yang gitu gabut jadi ya cari aja peluang gitu. Betul bagus. Ya kebanyakan mahasiswa tuh kalau misalkan liburan dia nggak tahu ngapain, yang nggak kerja menganggur gitu ya. Kalau kakak ini hebat banget nih, nyari peluang yang benar-benar bisa buat kedepannya gitu, worth it buat kehidupan kedepannya. Bagus banget kak, masya Allah. Nah ngomongin soal luar negeri nih kak, kan ICSM itu keluar negeri ya, ketiga negara tadi Malaysia, Thailand sama Singapura ya. Iya Singapura. Nah aku penasaran nih kak, gimana sih prosesnya itu dari awal sampai akhir? Kakak itu awal dari daftar, terus sampai nyata akan lolos nih kan. Kita tuh ngeliatnya kayak kakak, kakak ini dari program ICSM nih, keren banget gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya di belakang itu gimana kakak tuh perjuangannya kayak gimana, hambatannya kayak gimana selama di seleksi ICSM ini ya. Ya betul. Gimana kak? Boleh tahu? Oke, buat aku mempersiapkan diri, terus apa aja kendalanya gitu selama aku mendaftar program ini gitu ya. Nah seleksi itu yang tadi aku bilang bahwasannya seleksi ini tuh dilakukan waktu aku libur semester. Jadi ya aku punya peluang banyak, dan kebetulan itu tuh di bulan Januari dari tanggal 25 waktu itu sampai tanggal 15 Februari pendaftarannya. Dan itu kan memerlukan waktu sekitar 1 bulan kurang lah ya. Nah kemudian aku mersiapin apa aja untuk pendaftaran itu. Aku sebenarnya ada CV. Aku harus melampirkan CV. Kebetulan dari SMA itu aku sering yang namanya emang udah nyatetin gitu, dan aku udah masukin di CV itu kayak prestasi, organisasi, dan publikasi atau karya yang pernah aku buat gitu. Kemudian ada surat pernyataan, surat rekomendasi. Kebetulan juga dosen aku dari awal aku minta dosen pembimbing akademik buat tanda tangan dan kasih rekomendasi buat aku ikut program ini. Kemudian dosen itu tuh menyuruh aku kayak ada yang membimbing nggak, dan akhirnya beliau yang membimbing aku dari awal sampai akhir program, yang benar-benar aku tuh apa-apa laporan ke beliau gitu. Kemudian ada kita tuh waktu di pendaftaran disuruh bikin paper, dan aku paper ilmiah itu aku kaitkan sebenarnya di tema itu tidak ada yang namanya tentang kesehatan, tapi karena aku dari kesehatan masyarakat dan disuruh sama dosen aku untuk coba buat papernya digabungkan, karena kita dari kesehatan coba unggulin kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian dari situ aku coba untuk integrasiin antara kesehatan dengan basis budaya Islam gitu. Jadi paper aku membahas itu untuk dipresentasikan di konferensi di Malaysia waktu itu. Nah terus tantangan pasti ada, kendala pasti ada. Di situ waktu pertama kali aku daftar itu kan aku udah ngelihat dari tanggal 25 Januari, tapi waktu tanggal 25 Januari sampai aku masih inget banget, tanggal 7 Februari kan penutupan tanggal 15. Dan di situ masih ada waktu kurang lebih sekitar 1 minggu lagi, dan di situ dari tanggal 25 sampai tanggal 7 laptop aku rusak. Waduh.
dan aku nggak bisa ngerjain paper aku. Yang namanya pasti kan di pendaftaran itu yang paling dilihat itu pasti papernya ya, karena itu buat bekal kita buat konferensi gitu. Kemudian di situ laptop aku rusak, terus akhirnya mama aku bela-belain waktu itu tuh pinjem laptop tetangga aku, tapi itu juga maksudnya dalam waktu 3 hari aku harus selesai karena aku harus ke Jakarta lagi gitu. Terus aku ngebut nulis paper itu, dan aku tuh waktu itu sempat bikin kuesioner juga. Jadi dari penelitian itu aku bikin penelitian sendiri, jadi penelitian primer jadinya. Itu kuesionernya aku bikin hanya dalam waktu 10 sampai 15 hari berbasis online karena aku nggak bisa bolak-balik ke pondok aku. Karena kan itu tentang santri ya. Jadi aku harus balik lagi ke santri gitu. Jadi akhirnya aku alternatifnya aku bikin kuesioner untuk alumni pondok pesantren, yaitu santri yang udah lulus kayak jadi mahasiswa dan sebagainya, udah kerja. Kemudian setelah aktif kuliah lagi agak hektik nih, kan udah pengumuman alhamdulillah lolos nih fully funded, alhamdulillah. Nah tapi kan harus ada urus paspor dan sebagaimana-macamnya lah, kayak tukar uang juga. Di sini tuh paspor waktu itu aku dapet di Jakarta Selatan, masih lumayan deket, tapi aku dapet waktunya itu abis lebaran banget, Idul Fitri. Ya, jadi aku bolak-balik dari Bekasi ke Jaksel lah ya. Kemudian aku waktu itu sempet kayak gimana ya, aku kan baru tahu kalau aku first time ke luar negeri juga, baru tahu kalau money changer itu maksudnya harus dari jauh-jauh hari, karena kalau misalkan kita di bandara itu bakal kena tarif admin yang sangat tinggi gitu. Jadi aku nyari waktu itu di Jakarta Pusat, dan sedangkan itu juga lagi kuliah. Jadi lagi hektik kuliah. Kebetulan kalau di kesehatan tuh full sampai Jumat kan. Terus kalau money changer itu kantornya itu cuma buka sampai hari Jumat. Jadi harus muter kampus muter mata kuliah juga, kayak nyesuaiin jadwal gitu. Terus ya tadi atur ulang jadwal gitu, pusingnya di situ sih, sama adaptasi kayak barang-barang logistik dan keberangkatan itu gimana. Soalnya aku juga waktu itu sempat sowan ke pondok pesantren dulu buat ke kiai. Berarti emang banyak banget ya Kak tantangannya, Masya Allah sekali. Mulai dari awal dibantuin alhamdulillah sama dosennya, pembimbingnya, alhamdulillah sekali. Dan juga sempat ya laptopnya rusak, itu sempat pasrah nggak sih awalnya? Iya, sempet. Sebenarnya awalnya tuh kayak yaudahlah, kayaknya bukan ditakdirin buat ikut ini, kayak udah nyerah gitu. Tapi balik lagi kayak pengen nyoba, ya udah. Jadinya sama mama juga didukung buat pinjem, dan tetangganya juga alhamdulillah mahasiswa kan lagi pada balik juga kan ke rumah, jadi ya enak aja gitu. Alhamdulillah ya, masih dikasih rezeki buat bikin paper. Kalau emang udah takdirnya itu pasti ada jalannya gitu. Iya, betul jadi sekali. Takdir Allah emang tidak bisa diragukan ya. Juga tantangannya saat bikin pastor money changer itu kan lagi masa-masa kuliah ya. Iya, itu kayak bener-bener ribet pasti ya. Dan sibuk juga. Iya, dan kuliah tuh kan cuma bisa 2 kali izin. Nah itu, jadi aku memikirkan antara ikutin nginiin paspor dan money changer, dan aku juga kan nanti berangkat lagi itu izin lagi gitu. Selama 1 minggu, jadi ya sedikit. Ya alhamdulillah, kembali lagi tadi ya, takdir Allah itu emang tidak bisa diragukan. Dan juga sampai sekarang alhamdulillah kuliah masih lancar, dan juga program ini bisa diselesaikan dengan lancar juga ya Kak. Alhamdulillah sekali, emang keren pokoknya Kak ini. Nah Kak, itu kan jadi pelajaran menarik banget nih Kak buat teman-teman kita semua nih. Perjuangan Kakak itu benar-benar Masya Allah sekali pokoknya. Nah aku percaya nih, kalau misalkan Kakak itu pasti punya peluang yang benar-benar gede kan. Dan juga dimana peluang besar itu pasti tantangannya juga besar kan. Betul. Nah karena itu kayak proses seleksi dan keberangkatan juga tadi Kakak udah kasih tahu kan gimana tuh ribetnya, mulai dari bikin paper, CV juga Kakak tadi bikin dari SMA. SMA ya. Wih, keren banget deh. Kalau mahasiswa kayaknya baru bikin CV pas PBAK doang deh. Soalnya saya juga begitu pengalaman ya. Nah, juga kayak momen yang pengen bikin nyerah tuh tadi Kak, laptop rusak ya. Iya. Aduh, itu kayak
Saya juga kalau misalnya ada di POV kakaknya kayak, Iya. aduh laptop rusak harus bikin paper, kayak gimana lagi ya, untungnya Untungnya lagi. Takdir Allah yang tidak bisa dilakukan, kakak masih bisa minjem ke tetangga dan juga masih bisa menyelesaikan paper Iya. tersebut. Nah, selanjutnya nih kak, aku pengen nanya nih, itu pengalaman kakak di luar negeri nih, yang 3 negara itu kakak ketiga-tiganya tuh. Tiga-tiganya Wah, alhamdulillah keren dalam banget. 1 minggu. 1 minggu ke tahun ketiganya. Iya. Aduh, langsung apa dari Malaysia langsung pindah ke Thailand, pindah ke Singapura gitu Iya ya. itu padat banget jadwalnya. Waduh, masya Allah sekali nih kak. Nah, pengalaman kakak di 3 negara itu kayak gimana sih kak? Mungkin kakak adaptasinya atau kulturnya pasti beda kan kalau di luar negeri itu. Betul. Dan juga momen yang paling kakak inget gitu kak, semasa lagi di luar negeri itu. Pasti ada kan, pasti banyak banget dong Banyak itu. banget, Iya banyak kak. Boleh nggak sih kak diceritain gitu hal-hal lucu mungkin, hal-hal spiritual atau hal-hal yang bisa kita pelajarin gitu di luar negeri itu ada apa aja sih? Nah, gimana kak? Oke, waktu di luar negeri itu pelajaran yang paling aku dapat gitu, maksudnya yang sangat berkesan bagi aku itu saat aku ikut konferensinya itu sendiri, karena aku bisa ngelihat sisi santri-santri se-Indonesia waktu itu kayak mengaspirasikan gagasan inovasi untuk kedepannya santrinya seperti apa, pondok pesantrennya itu seperti apa, dan pondok pesantren kan beda-beda gitu ya. Iya. Ada yang basisnya modern, ada yang basisnya salaf, dan ada yang basisnya itu kayak dikombinasikan antara keduanya gitu. Oh iya. Nah, jadi waktu itu aku sempet kayak terbuka, oh iya ya, ternyata emang santri itu nggak cuma di lokal gitu. Aku kayak waktu ketemu mereka, bahkan ada influencer yang ikut bareng aku, dia ada fully funded waktu Wih. itu. Dia itu ya kayak aku bikin personal branding di Instagram, dan alhamdulillah dia emang suka bolak-balik ke luar negeri juga. Dia waktu itu kemarin sempat dari Kamboja juga. Nah, dari situ aku belajar bahwasannya santri itu bisa jadi apa aja, bisa jadi siapa aja, tergantung kita sebagai santri itu melabeli diri kita seperti apa. Kemudian selanjutnya waktu aku di sana itu pelajaran berharga, karena mungkin aku pertama kali di luar negeri. Waktu itu bukan pelajaran berharga sih, ini lebih ke pengalaman ya. Pengalaman paling Paling mengesankan. Iya. Aku awal ke sana itu ke Singapura. Terus aku di situ udah jam 7 malam, jam 7 malam. Di situ kan aku kira mereka mau sholat apa gitu. Kita tuh turun di salah satu lokasi lah gitu. Terus habis itu aku tanya, kalian mau sholat apa? Karena di situ aku lagi halangan. Oh iya. Oke, terus katanya sholat asar katanya gitu. Aku lihat jam, ini jam 7 dan di situ posisinya masih terang. Oh masih terang? Masih jam 7? terang, iya. Dan di situ aku kaget, sholat asar jam 7 kata aku gitu. Terus katanya iya, di sini maghribnya jam 7:30. Walah. Maghrib di sana jam 7:30, dan di situ aku baru nyadar, oh iya mungkin beda, memang Iya, beda beda gitu, waktu beda ya. waktu ya. Terus kayak dari situ aku sedikit kayak merasa, oh iya ternyata emang aku tuh masih sempit banget gitu. Iya. Belum pernah kemana-mana, dan ya itu adalah satu pengalaman. Kemudian yang kedua, aku di sana banyak dapat pelajaran tentang budaya, tentang adat istiadat di Thailand, di Malaysia, dan di Singapura, dan terutama ya di makanan-makanannya. Iya, Dan betul. itu waktu kuliner aku shock juga. Waktu itu sempet di oleh-oleh Thailand waktu itu. Nah, iya betul. waktu itu kan yang namanya di sana tuh nggak hanya orang Islam, dan itu tuh banyaknya yang ini ya apa non Islam ya? ya non Islam itu. Nah terus sama kalau di Indonesia kan kita kalau makan, kalau ada cicip-cicip langsung aja cicip-cicip Iya. gitu di oleh-oleh, tempat oleh-oleh. Kalau itu nggak boleh. Ya Oh. karena kita nggak tahu itu halal atau enggak Iya, gitu. benar. Jadi sebagai santri ya waktu di oleh-oleh kayak gitu kayak masih was-was gitu ya? oh iya masih was-was, tapi kita kan ada yang sebagian udah makan gitu. Karena kita nggak tahu, karena kita lupa lah, maksudnya kayak awalnya kita kan di Indonesia yang biasanya makan apa aja gitu. Ya udah pas kesana sedikit kaget gitu. Itu sih.
Terus ya komunikasi di sana kayak sesama antar anggota itu yang paling berkesan selama acara. Apalagi kan kita nanti pas di sana itu dibuat kelompok gitu kan. Dari beda-beda daerah. Ada waktu itu aku dapat dari Aceh, dari Medan dan sebagainya. Gitu teman-teman dari CSM itu. Jadi ya nambah relasi sih. Nambah relasi juga pasti sih itu nambah relasi ya. Pengalaman kakak emang banyak banget ya, apalagi ke 3 negara tuh 3 loh, 3 negara. Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dan tadi juga kakak apa ya kayak speechless gitu ya kak di Singapura. Jam 7 kok masih ini, jam 7 kok masih sholat asar, masih terang juga. Kok bisa di Thailand juga tuh makanannya kan apa ya aneh-aneh gitu ya. Banyak kan nilai-nilai juga dan relasi juga pasti dapat kan ya. Masya Allah, saya relasi dari seluruh Indonesia tuh santri ya. Keren deh pokoknya kakak ini. Nah setelah pulang dari program ICSM ini, apa sih hal yang paling berubah nih dari pribadi kakaknya sendiri gitu? Mungkin pelajaran dan skill yang didapat dari program ini ya gitu ya. Yang pertama tentunya public speaking lebih terasah karena kita konferensi di depan orang banyak gitu. Terus komunikasi lintas budaya di sana juga aku sempat ngewawancarain orang Thailandnya langsung. Jadi tapi memakai bahasa Inggris karena kita juga keterbatasan bahasa Thailand gitu ya. Sulit ya. Ya, kemudian ada kepemimpinan karena waktu itu juga aku sempat jadi ketua kelompok. Ya, alhamdulillah ya karena aku fully funded. Jadi aku mendapat kesempatan untuk jadi pemimpin kelompok gitu, jadi ketua kelompok. Terus adaptasi di lingkungan internasional seperti apa, aku jadi punya gambaran. Terus presentasi dan penguatan spiritual lagi karena dari komunitas itu aku sadar bahwasannya kita sebagai santri itu punya daya spiritual, rasa percaya diri dan semangat kontribusi global itu bisa ada dalam wujudnya dalam kita sebagai santri gitu. Masya Allah sekali ya kak. Berarti emang benar-benar improvisasinya banyak banget nih kak. Apalagi udah keluar negeri gitu ya. Santri itu emang benar-benar bisa lokalan gitu. Nah gitu kak. Maksudnya kayak kakak kan santri nih. Berarti kan kayak di luar itu berapa improvisasi yang bagus banget. Dan juga santri gara-gara ikut program ICSM juga nggak dianggap lokalan lagi dong, bener ya kak? Soalnya kan di Indonesia itu kayak apaan sih santri lokalan doang, paling jadi ustadz gitu ya kak. Padahal kan nggak mungkin kan ya kak. Di luar negeri juga kita pasti bisa berkontribusi dan juga membanggakan negara tercinta kita ini Indonesia. Betul banget. Gara-gara program ini juga santri gak dipandang lokalan lagi, betul kan? Iya betul. Nah karena ada statement yang kayak santri itu nggak dianggap lokalan lagi gara-gara program ini, gimana sih kak? Atau teman-teman nih yang pengen ikut nih program ICSM ini tuh gimana sih kak? Apa mereka harus nyari-nyari sendiri atau mungkin mereka dapat info? Dan juga persiapan apa sih yang harus disiapin gitu kalau misalnya mereka mau ikut ICSM ini? Soalnya kan dari persiapan kakak aja tadi ceritain udah banyak banget persiapannya dan juga ribet banget ya kayak. Dan juga mungkin buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen ikut program ini bisa dipersiapin dari sekarang juga biar nggak keteteran nantinya gitu kak. Apa aja sih kak? Oke, untuk persiapannya tadi udah disebutin ya sebenarnya. Waktu awal itu pendaftaran kita ngurus berkas dari mulai CV, surat pernyataan, surat rekomendasi, dan paper yang tadi aku sebutin. Setelah itu ada tahapnya dibagi 3. Ada tahap berkas, tahap wawancara, sama tahap berkas, tahap bikin video, sama tahap wawancara. Nah, waktu setelah berkas itu kayak tadi CV, surat pernyataan, surat rekomendasi dan sebagainya itu di submit, terus pengumuman tahap pertama, setelah itu kita kalau dinyatakan lulus diperintahkan untuk bikin video yang membahas tentunya tentang paper kita yang tadi. Jadi kita ya ibaratnya kalau misalkan kita bikin paper, kita juga harus dilihat juga dari sisi kita public speakingnya dan buat nanti kan konferensi di sananya gitu. Terus setelah kita bikin video, alhamdulillah aku lolos juga di tahap itu. Kemudian di tahap wawancara. Nah kalau wawancara itu tips and trick dari aku, jangan
jangan ragu buat lepasin aja, jangan kayak stuck kalau ditanya itu jawabnya itu. Ya, jawabnya kayak jadi ya udah gitu ya. ngalir aja gitu. Ya. Terus kayak sesuai sama pengalaman kita tentunya. Terus juga dari bahasa Inggris, bahasa Arab ada ditanya itu, mungkin bahasa Inggris, bahasa Arab. Selanjutnya lebih ke pengalaman dan kontribusi apa nantinya yang akan kamu, tentunya kalau wawancara pasti seperti itu ya. Ya, pasti. Kalau mau di wawancara organisasi, Iya. wawancara beasiswa, wawancara apapun, pasti ditanyanya kayak apa kontribusi kamu nantinya. Ya, betul. Gitu. Pasti. Jadi mungkin tips and trick dari aku adalah menjawab secara ngalir, terus jangan pernah ragu, senyum selalu, dan ya percaya diri aja gitu. Oke, berarti gitu ya Kak, berkas-berkas yang siapin dan Iya, juga bener nanti banget. public speaking tuh kayak Kak harus dilatih mungkin, dan juga wawancara itu lepasin aja gitu. Lepasin aja. Terus ya yang penting kita nggak bohong kan. Ya, yang penting Pengalamannya nggak harus sesuai bohong. sama pengalaman kita sendiri Ya, gitu. betul Kak. Oke, juga Kak, karena tadi Kakak udah ngasih tau nih persiapannya apa aja, Kak mungkin bisa kasih pesan nih buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen ikut ICSM. Oke, pesannya dari aku adalah mimpi ke luar negeri itu bukan hanya milik mereka yang sempurna. Jadi kamu bisa mulai dari sekarang, mulai dari saat ini. Mungkin kalau aku itu dimulai dari, menurut aku ya, personal branding itu sangat mempengaruhi cara orang menilai kita sekarang saat ini Ya. gitu. Di masa sekarang yang serba digital, Iya. personal branding di Instagram, di TikTok, di LinkedIn, Ya, itu ingin apa lagi? sangat menguntungkan bagi kita gitu. Jadi jangan jangan membatasi diri dengan kayak aku mau jadi akun yang misterius. Nah, gitu. Sosok misterius emang. Menurut aku kalau kamu punya skill, punya prestasi, punya apapun, ya tampilkan saja, dan jangan sampai, ya kita kan niatnya apa? Niatnya untuk mendebar kebaikan. Selagi itu kebaikan, mau dipandang kayak kita pamer atau apa, itu penilaian orang Iya, gitu. betul. Yang penting kan dari diri kitanya. Kemudian siapkan diri dari mulai tadi yang ICSM itu, siapkan diri dokumen, terus juga mental, sama spiritual, niat yang lurus. Gitu. Menurut aku itu sih. Oke, berarti itu kayak personal branding itu paling penting ya kayak. Iya, menurut aku itu sangat, ya nggak mesti followers banyak, tapi ya cara orang menilai kita dari, kan pasti sekarang HRD nggak langsung kayak, apalagi sekarang serba online ya. Iya, betul. Nah pasti orang lihatnya bukan dari kita wawancara aja, tapi lihat dari personal branding kita. Oh, orang ini udah ngapain aja nih. Iya. Nah gitu. Jadi mungkin penilaiannya bisa dari LinkedIn, dari TikTok dan Instagram, itu jadi nilai tambah gitu. Ya, betul sekali Kak. Emang sih Kak, sekarang kebanyakan mahasiswa itu akunnya misterius ya, kayak dibuka pas PBAK doang gitu. Heran saya juga kenapa gitu. Jadi kayak sosok yang misterius banget. Karena kan takutnya kalau misalkan nggak kebiasa sama yang kayak gitu, terbuka akunnya dan juga personal brandingnya kurang. Ntar kan kedepannya kita nggak tahu ya dia tuh bakal dipandangnya kayak gimana. Nah, gitu betul Kak. Ini pesan Kakak ini bagus banget Kak buat yang mahasiswa yang pengen ikut ICSM ataupun mungkin ikut organisasi dan juga pengalaman lain. Pengalaman lain nasional, pengen ikut duta atau Iya. apa, itu bisa banget kalau misalkan kita mulai dari personal branding atau dari diri kita sendiri. Ya betul, kayak itu emang paling penting ya, kayak emang mahasiswa sekarang tuh harus dikasih tahu emang nih. Dengerin tuh mahasiswa jangan lock akun IG-nya tuh, itu paling penting soalnya. Nah Kak, terima kasih banget nih tadi pengalaman Kakak semuanya pokoknya luar biasa baik. Kakak ini udah benar-benar santri mewakilkan Indonesia gitu ke 3 negara di Asia Tenggara, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Nah kesimpulannya nih ya guys ya, buat mahasiswa dari pengalaman Kak Aisyah ini yang mengikuti program ICSM itu, kita harus benar-benar aktif gitu. Jangan pas kalian liburan universitas kalian tuh diam di rumah mabar ML apalah pusreng, jangan. Cari juga program-program atau mungkin organisasi yang aktif gitu, biar kalian lagi juga di depannya nggak pengangguran. Soalnya kan nggak ada program apa namanya peluang kerja di Indonesia tuh sekarang menipis ya Kak. 19 juta lowongan kerja kayaknya cuman hoak deh kayaknya Kak. Makanya kalian tuh bikin relasi yang banyak-banyak gitu. Cari kayak kakaknya tadi kan, Kak Aisyah itu nyari pas liburan ya kayak. Liburan. Iya. Kak Aisyah ini tahu ICSM pas liburan. Jadi cari-cari tuh di IG, mungkin TikTok, pasti banyak tuh. Dan juga kalian itu yang bermimpi ke luar negeri itu jangan cuma bermimpi, tapi wujudkanlah dengan cara apa? Dengan cara ini. Ikuti program-program
ikuti organisasi-organisasi yang benefitnya itu buat kalian tuh benar-benar luar biasa gitu. Kayak Aisyah ini ikut ISM bisa ke 3 negara loh, 3 negara bayangin. Kalian kalau misalkan sendiri ke Singapura aja belum tentu sanggup kan. Kakak ini udah ke 3 negara loh. Ke Malaysia, Thailand, sama Singapura. Alhamdulillah banget ya, kayak meskipun banyak tantangannya, tapi Kak Aisyah ini nggak pernah menyerah guys. Kak Aisyah ini mulai dari laptopnya yang rusak saat sedang bikin paper ya Kak. Iya. Laptopnya rusak tapi alhamdulillah takdir Allah emang tidak pernah bisa diragukan. Kak Aisyah ini diberi bantuan yaitu laptop tetangganya ya Kak ya. Iya. Iya, dan juga dari mata kuliah, waktu kuliah dan juga bolak-balik ya Kak ya, kuliah sama bikin paspor dan juga money changer ya Kak ya. Itu benar-benar kayak Masya Allah sekali Kak. Jadi kalian itu benar-benar harus cari dan juga jangan menyerah guys. Mimpi kalian itu bisa digapai asal kaliannya dari diri kaliannya tuh niat dan juga pasti itu. Nah gitu guys. Bener kan Kak Aisyah? Bener sekali. Bener sekali dong. Masya Allah. Kak Aisyah, Masya Allah dan tabarakallah sekali tentang story panjangnya di HSM ini. Terima kasih banyak Kak. Benar-benar menginspirasi juga, di mana kakaknya juga tidak akan pernah menyerah gitu. Benar-benar insightful, benar-benar wow gitu kan. Insya Allah sekali gitu. Dan juga untuk mahasiswa juga pasti terkesan dengan kakak ini. Masya Allah sekali Kak, dapat beasiswa fully funded juga kayak tadi beasiswa. Masya Allah, benar-benar bisa menginspirasi mahasiswa deh pokoknya Kak. Keren banget deh pokoknya. Mulai dari pengalaman dan juga banyak relasi-relasi kan gitu. Keren Kak. Oke. Mungkin kalian yang masih pengen bertanya nih tentang seputar ICSM Kak dan juga pengalaman-pengalaman luar negeri, kalian bisa aja nih DM, kontak gitu kan. Boleh. Ke Kak Aisyah. Di sini nih. Sini Kak. Betul Kak. Betul. Sini. Ada nih, sini nih. Itu. Ntar follow deh Kak Instagramnya Kak Aisyah. Bagus kok, keren. Dan juga kalian yang mau request ide-ide tentang podcast, mau itu tentang topik atau apanya, boleh juga nih. Kalian langsung reach out aja kita di Instagram di @pionirmuda_uin_jakarta di sini nih. Kalau misalnya tadi kalian nggak dengar ya, @pionirmuda_uin_jakarta. Mantap sekali. Buat kalian yang mau request tuh. Oke Kak, mungkin tadi aku udah denger banyak banget pengalaman dan juga story-nya. Boleh mungkin Kak dikasih closing statement dulu? Oke, mungkin closing statement dari aku cukup singkat. Yang pertama, jangan takut gagal. Yang penting berani mulai, berani nyoba, berani melangkah untuk step awal kita. Kemudian dunia ini itu luas, tapi semua itu bisa dimulai dari langkah kecil yang tadi. Kita itu jangan pernah takut gagal dan yang penting kita berani. Dan ya mau hasilnya seperti apa itu urusan bonus gitu. Jadi yang penting kita udah mulai, mau kita gagal mau kita berhasil, itu tuh adalah satu langkah menuju kesuksesan. Betul sekali Kak. Benar-benar kayak kita terus benar berani mencoba ya Kak. Kalau nggak nyoba ya diem aja, tiba-tiba pengangguran tuh udah diem aja tuh. Emang mahasiswa ini benar-benar zaman-zamannya kita harus mencoba berbagai hal ya Kak. Betul banget. Dimana dari situ juga Kakak bisa mendapatkan ICSM ini. Nah bagi mahasiswa-mahasiswa ini yang masih pulang pergi, mending ikut organisasi deh, satu aja minimal, gak apa-apa. Itu buat nambah relasi juga, soalnya kan kayak Kak Aisyah ini, dia ikut banyak banget program juga organisasi dan akhirnya apa? Berbuah hasil. Dia bisa menunjukkan kepada dunia ya gitu lah, santri itu bukan lokalan doang tapi bisa go internasional seperti itu Kak. Kalau statementnya sudah Kak? Sudah. Oke, terima kasih banyak Kak telah menghadiri telah menghadiri Warung Pionir ini Kak. Terima kasih banyak pokoknya dari pengalaman-pengalaman Kakak dan juga pengetahuan Kakak tentang adanya ICSM ini. Begitu Kak. Maaf tadi agak nge-lag soalnya. Gak apa-apa. Iya. Soalnya kalau misalkan dipikir-pikirin, saya tuh nge-lag gara-gara minder. Kakaknya itu benar-benar hebat sekali gitu. Waduh. So, saya masih kurang lah, apalagi masih yang pulang pergi gitu. Nggak tahu lah. Makanya jangan takut gagal ya. Nah, iya, jangan takut gagal. Pokoknya itu Kak, banyak mahasiswa yang takut gagal. Saya kalau misalkan ntar jadi pengangguran kalau takut gagal. Nah, amazing sekali ya Kak. Terima kasih banyak Kak Aisyah Nur Latifah. See you next time.
And guys, see you next episode. Bersama saya Muhammad Eka Farisi. Terima kasih banyak telah menonton. Insya Allah semoga bermanfaat untuk semuanya ke depannya. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.